Yang hukum kesehatan dan hukum kefarmasian. Aspek hukum dalam bisnis ya. Ya. Iya, yang pertemuan ke-14, Bu. Oh iya, oke oke. Berarti berarti ini pentingnya aspek hukum dalam bisnis yang itu sudah ini ya, sudah diberikan ya. Bagaimana apa namanya pentingnya pentingnya hukum dalam ini ya dalam praktek kefarmasian. Oke, berarti itu sudah. Kita tinggal satu materi lagi berarti di materi 15 ya. Nanti minggu depan kita ini bahas kisi-kisi soal ya. Soal saya udah kirim dari sebelum tahun baru itu sesuai permintaan dari kemarin saya bertanya ke 4 kelas mana mau soal bentuk pilihan ganda atau bentuk esai. Hanya satu kelas yang meminta dikombin dengan esai. 3 kelasnya mintanya pilihan ganda. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya ngikutin suara terbanyak, pilihan ganda. Mungkin kalau pilihan ganda lebih gampang belajarnya mungkin ya. Padahal yang menurut saya esai itu sangat membantu nih dari pengalaman saya meri- apa meriksa ini ya soal-soal jawaban itu esai. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kisi-kisi besok minggu depan yang saya berikan disimak. Perasaan kemarin saya udah ngasih kisi-kisi untuk esai untuk itu, tapi masih ada yang ini ya, atau memang lagi nggak full menyimak ya. Nggak apa. Baik, ini saya share screen dulu. Ini kita materi yang terakhir untuk undang-undang dan etika kesehatan, eh, tugas, fungsi, dan kewenangan instansi pembina dan pengawas dalam penyelenggaraan praktek kefarmasian. Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah, Ibu. Sudah. Jadi di sini sebenarnya punya yang namanya dalam hal pembina dan pengawasan penyelenggaraan praktek kefarmasian itu Kementerian Kesehatan tuh punya yang namanya pedoman pembina dan pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi ada ininya, ada pedomannya. Kalau memang teman-teman nanti mau ini ya, mau misalnya membuka atau mendownload itu ada dalam bentuk PDF. Tadinya saya download, cuman ternyata ini ya filenya lumayan besar. Jadi kenapa hal ini perlu diberikan materi ini kepada mahasiswa S1 Farmasi karena seperti yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa lapangan pekerjaan lulusan farmasi itu tidak hanya di fasilitas pelayanan ya, tidak hanya di fasilitas pelayanan tapi juga di bagian hulunya. Mungkin kalau pelayanan kefarmasian itu kita lihatlah ada rumah sakit, ada apotek, ada puskesmas, ada klinik, ada toko obat. Nah, tapi di dalam yang pelayanan kefarmasian itu tentunya ada bagian yang dia bertugas untuk membina dan mengawasi, ya. Jadi siapa yang membina dan mengawasi ini? Nah, ini ada bagian-bagian yang membina dan mengawasi instansi atau satuan kerja yang bertugas untuk membina dan mengawasi. Nah, kita lihat nanti siapa yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian. Karena kenapa? Kalau tidak ada bagian yang membina atau mengawasi, ya tentunya apa ya tidak bisa terpantau gitu. Bagaimana dengan ininya apa pelayanan kefarmasiannya? Kira-kira misalnya apotik, apotik, bagaimana dengan penjualan obat-obat narkotik dan psikotropiknya seperti itu seperti Badan POM. Badan POM itu kan melakukan pembinaan secara rutin, pengawasan secara pengawasan kalau Badan POM pengawasan secara rutin ke apotek ya, ke apotek dan toko obat. Misalnya melakukan sampling terhadap eh, apa pembelian narkotik, pembelian psikotropik, seperti itu dia akan ngecek semua pedoman dari surat pemesanan, seperti itu ya. Nah, kita lihat pengaturan standar pelayanan kefarmasian ini sebenarnya sudah diatur
di ini ya, sudah diatur di dalam beberapa Permenkes ya. Trio Permenkes yang selalu saya sebutkan, ada Permenkes 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, ada Permenkes 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, dan ada Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Untuk khusus Permenkes 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, ini teman-teman, ini sudah ada Permenkes yang terbaru ya. Permenkes yang terbaru ini melengkapi dari Permenkes yang 74 tahun 2016, yaitu Permenkes 26 tahun 2020. Jadi tentang perubahan atas Permenkes 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Nanti silakan di download. Jadi teman-teman, dengan kata lain, Permenkes 74 tahun 2016 ini masih berlaku tidak? Kalau sudah ada Permenkes 74 tahun 2016, berarti yang kita pakai harusnya yang terbaru. Ya, sebenarnya nggak berubah banyak sih, hanya beberapa bagian aja, item aja yang dia dilengkapi ya. Ada yang dilengkapi yang mungkin di 74 tahun 2016 itu sudah tidak apa artinya tidak terakomodir atau tidak terfasilitasi, kemudian dilengkapi di Permenkes 26 tahun 2020. Nah, pada Permenkes-Permenkes di atas itu terdapat pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian. Pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan. Ya, jadi misal kalau di daerah apotek, toko obat itu adalah ranahnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan itu Dinkes, pengawasan itu ada yang namanya Balai POM. Balai POM atau Lokapom ya. Kalau untuk di provinsi kabupaten kota itu ada yang namanya Balai POM, ada yang namanya Lokapom. Nah, itu mereka yang bertindak untuk bertugas untuk melakukan pengawasan. Tapi kalau pembinaan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing, ya. Jadi berjenjang agar kenapa? Karena Indonesia ini kan ada 500-an kabupaten kota, ada 34 provinsi yang belum ditambahkan dengan provinsi yang baru ya, yang Papua. Papua kan nambah pemekaran provinsi, ada 3 provinsi baru. Nah, 34 provinsi, kalau semuanya pusat yang melakukan pembinaan dan pengawasan, tentunya kan tidak inilah tidak terakomodir lah. Pusat kan ini ya namanya apa luas gitu, takutnya malah malah nggak kepegang. Nah, akhirnya kan berjenjang diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Balai POM provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini dalam rangka upaya mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Dirjen Parmalkes telah menyusun pedoman pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian. Agar satu suara nih ya, ini kan melibatkan pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan. Kalau tidak ada pedoman bakunya, tentunya kan masing-masing punya instrumen sendiri. Misal, Dinkes Kabupaten Merauke, Papua, itu dia karena tidak ada pedoman dari pusat, artinya tidak ada pedoman. Maka mereka punya instrumen sendiri gitu. Kemudian yang di Aceh juga punya. Nah, agar sama, indikatornya sama, variabelnya sama, yang diawasi, poin-poin yang dibina atau diawasi. Nah, dari Ditjen Parmalkesnya Kementerian Kesehatan membuat buku pedoman tentang pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian. Buku inilah, pedoman inilah yang menjadi acuan untuk teman-teman di daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian. Nah, pedoman pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian ini isinya adalah antara lain menjelaskan tata cara pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam upaya pembinaan dan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif. Ya, apabila misal ditemukan misalnya pelanggaran terhadap eh, praktek pelayanan kefarmasian di ini ya di pasienkes, misalnya di apotek, rumah sakit, toko obat. Nah, itu apa sanksinya? Nah, itu ada semua di dalam buku pedoman itu, di dalam pedoman apa pembinaan dan pengawasan
fasilitas pelayanan kefarmasian itu ada. Ya, pedoman ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian serta untuk pengambilan keputusan jika terjadi masalah atau kendala dalam penerapan. Kemudian kita kembali lagi melihat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa praktek kefarmasian merupakan salah satu bagian yang terintegrasi pada upaya pelayanan kesehatan. Nah, untuk itu, praktek kefarmasian dalam hal ini meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, PIO, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Jadi, sebenarnya ini sering sekali saya sebutkan, saya ingatkan kembali ke teman-teman bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 jelas disebutkan bahwa praktek kefarmasian itu salah satu bagian yang terintegrasi, artinya yang tidak terpisahkan pada upaya pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan ini apa? Yaitu kalau upaya pelayanan kesehatan, kalau di puskesmas itu ada upaya pelayanan kesehatan walaupun sebenarnya dia farmasi itu dia tidak ada sendiri, ibaratnya kalau di puskesmas itu kan ada dua upaya pelayanan kesehatan dalam gedung sama upaya pelayanan pelayanan kesehatan luar gedung. Upaya pelayanan kesehatan dalam gedung itu ada yang namanya upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat. Nah, itu ada 5. Ada promosi kesehatan, ada KIA, kesehatan ibu dan anak, itu di dalamnya termasuk Kesga, kesehatan keluarga, ada Gizi, ada Keslin, ada P2P, ada 5 pelayanan upaya pelayanan kesehatan esensial di puskesmas. Di puskesmas sama di dinas kesehatan di daerah. Nah, farmasi di mana? Nggak ada sendiri. Farmasi itu dari 5 itu dia nggak nyebutin sendiri. Misalnya upaya pelayanan kesehatan farmasi nggak. Jadi 5 itu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, kemudian gizi, pemberantasan penyakit. Farmasi ada di mana sih? Kok nggak ada disebutin farmasi itu ada di dalam Permenkes ya. Kenapa farmasi nggak ada sendiri khusus? Karena farmasi ini ada di mana-mana, bisa ada di mana-mana. Promkes bisa nggak ada farmasi? Bisa. Promosi kesehatan ya. Dagu Sibu tuh dapatkan gunakan simpan buang. Itu salah satu adalah promosi kesehatan ya. Kemudian di dalamnya kesehatan ibu dan anak bisa nggak ada farmasi di dalamnya? Ya bisa. Emang ibu kalau misalnya kalau anaknya apa namanya ibu-ibu melahirkan atau ibu-ibu hamil atau anak-anak itu kan mesti harus di ini ya, harus ada di backup oleh misalnya vitamin A, mungkin vitamin-vitamin atau apa namanya obat-obat yang untuk untuk mencegah ini biar tidak terjadi komplikasi apa dengan bisa. Kemudian apalagi gizi. Gizi juga itu ada pemberian vitamin A juga ada. Kemudian bisa ada yang kalau misalnya anak-anak sekolah itu ada ini di dalamnya juga ada ada pemantauan tumbuh kembang itu kan tidak bisa lepas dari yang namanya farmasi obat. Kemudian yang terakhir P2P. P2P jelas ada penyakit-penyakit di dalamnya, penyakit menular dan penyakit tidak menular yang tentunya butuh obat di dalamnya ya. Banyak obat diabetes, darah tinggi, hipertensi, jantung dan semacamnya, TB, obat menular, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Makanya yang farmasi itu tidak masuk ke dalam salah satu, tidak disebutkan sendiri item eh, apa upaya kesehatan esensial. Jadi 5 itu karena farmasi itu ada di semua upaya pelayanan kesehatan, ya. Begitupun misalnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang pelayanan luar gedung, misalnya eh, apa ini mengadakan penyuluhan, misalnya posbindu, posyandu. Posbindu itu untuk lansia, itu biasanya sasarannya adalah
penyakit-penyakit tidak menular, misalnya seperti kencing manis, diabetes, hipertensi, jantung. Nah, itu biasanya memang itu untuk penyuluhan, tapi di dalam penyuluhan ada pemeriksaan di dalamnya. Itu kan terpadu ya, pemeriksa apa eh, ini ya pengobatan terpadu gitu. Nah, begitu ketika ditemukan ada pasien atau begitu hasil pemeriksaan ditemukan ada pasien yang misalnya darahnya tinggi, misalnya tensinya tinggi, atau kolesterolnya tinggi, atau misalnya eh, ini dia ada keluhan misalnya gula darahnya tinggi. Nah, itu kan harus dikasih obat. Siapa yang ngasih obat? Ya farmasi gitu, ya. Jadi memang di sini jelas bahwa praktek kefarmasian itu merupakan salah satu bagian terintegrasi pada upaya pelayanan kesehatan gitu. Ya, jadi memang kita mengampu semua instalasi farmasi di rumah sakit. Apotiknya cuma satu, tapi dia melayani semua poli yang ada di rumah sakit, ya kan? Kalau rumah sakitnya besar, misalnya RSCM, misalnya atau Fatmawati, dia apoteknya banyak, misal. Dia bagi semua itu misal rawat inap, rawat jalan itu punya. Tapi intinya apoteknya itu cuma satu. Instalasi farmasi cuma satu. Tapi dia melayani semua bagian yang ada di rumah sakit. Semua poli mereka layani. Semua poli lari obatnya kemana? Ke bagian farmasi, ke bagian instalasi farmasi. Ya, dulu sempat instalasi farmasi itu sempat dulu ada struktur organisasi yang yang dikeluarkan oleh pusat itu menempatkan instalasi farmasi itu setara dengan bagian laundry. Itu sempat ribut itu teman-teman farmasi yang ada di pelayanan yang ada di rumah sakit. Kok kami disejajarkan dengan bagian ini ya, dengan bagian laundry gitu. Padahal nah, tapi akhirnya direvisi ya, akhirnya dia di bawah penunjang medis kalau nggak salah ya. Ini yang sama dengan laboratorium seperti itu ya. Tadi kita bicara pembinaan, sekarang kita lihat pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin kesesuaian regulasi dengan penyelenggaraan kegiatan kefarmasian, untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta melindungi masyarakat terhadap segala resiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat. Nah, fokus pengawasan ya, fokus pengawasan. Jadi pengawasan ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Kita lihat masing-masing punya peran dalam fokus pengawasan pelayanan kefarmasian, praktek pelayanan kefarmasian. Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan dia lebih melihat kesesuaian antara penerapan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi kalau Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan dia lebih melihat menggunakan yang tadi, pedoman tadi ya. Jadi regulasi misalnya kita punya Permenkes sekian tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, itu bagaimana kesesuaian antara Permenkesnya dengan real yang ada di lapangan, yang ada di rumah sakit. Badan POM. Nah, Badan POM itu fokusnya melihat pengawasan sediaan farmasi yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan farmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian. Badan POM akan meriksa nggak? Misalnya, bagaimana ini, misalnya di rumah sakit, bagaimana farmasi klinisnya, bagaimana pemberian informasi kepada masyarakat pionya. Badan POM di situ enggak. Itu bukan ranahnya Badan POM, ya. Kalau ranahnya dinas kesehatan, iya, dia akan melihat bagaimana misalnya penyusunan ininya ya, misalnya bagaimana PIO-nya jalan apa enggak, standar pelayanan kefarmasian yang kemarin kita sudah pelajari yang ada dua, yang manajemen sama manajemen itu mulai dari laporan, mulai dari perencanaan, pengadaan sampai ke pengarsipan, kemudian mulai dari farmasi klinis. Itu tugasnya Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Dia akan melihat poin-poin itu, ya. Bagaimana akan dilihat bagaimana mulai dari perencanaan sampai dengan pemberian informasi ini farmasi kliniknya. Kalau Badan POM dia apa yang akan dilihat? Dia akan melihat sediaannya, sediaan farmasinya. Mereka akan melihat sediaan farmasi misal apa? Narkotik psikotropik.
Nah, kalau dia akan melihat, akan meminta. Kalau dia ke apotek, mereka akan meminta mana SP-SP ini, pemesanan obat-obat narkotik psikotropik, akan dicek. Ini sesuai, ini masuk masuk akal nggak, masuk logika nggak pemesanan narkotik dan psikotropik untuk 3 bulan terakhir misalnya. Yang saya pernah cerita dulu apotik saya pernah didatangin Badan POM, ternyata ditemukan banyak pembelian narkotika dalam jumlah yang besar. Ketika dicek, mereka kan mendapatkan ini kan karena pembelian narkotik itu satu pintu Kimia Farma, mereka mendapatkan juga laporan dari Kimia Farmanya bahwa apotik A, B, C pembelian narkotiknya sekian, sekian, sekian. Begitu ditemukan pembelian narkotik di luar jumlah yang wajar, dia akan ngelihat di luar jumlah yang wajar, mereka akan datengin itu fasilitas, akan datengin. Mungkin kalau yang di daerah diserahkan kepada Balai POM setempat ya. Nah, didatengin akan dicek mana. Kalau memang benar ini untuk pelayanan, mana resepnya, buktinya mana, data pendukungnya. Apa betul ini permintaan dokter gitu seperti itu. Ya, jadi sedia. Atau ada lagi Badan POM tugasnya misalnya saat ditemukan obat-obat yang seperti kemarin kejadian EG dan DEG. Nah, mereka akan mengambil menyampling ke fasilitas pelayanan, akan ditarik atau akan dilakukan uji petik misalnya dengan mengambil beberapa sampel di tempat-tempat penjualan obat. Baik itu mungkin juga bisa di supermarket, misal dia ke Super Indo, misal kemana ke Carrefour, misal ngambil ini atau dia ke ini ya ke pelayanan-pelayanan kefarmasian itu untuk dicek laboratorium di labnya PPOM atau Badan POM. OP, ternyata OP juga organisasi profesi juga punya andil dalam melakukan pengawasan. Tapi dia beda lagi urusannya. Dia akan mengecek si OP ini, dalam hal ini IAI ya, IAI atau FAFI, Ikatan Apoteker Indonesia atau Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, dia akan melihat kesesuaian dengan etika profesi dan disiplin praktek profesi tenaga kesehatan. Nah, ini terkait etika profesi sama disiplin. Dia akan dilihat nih, ini apoteker ada nggak tiap hari, datang nggak, hadir nggak, kemudian, nah itu, atau menjalankan etika profesi atau disiplin praktek profesi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi masing-masing punya ininya. Jadi ada Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, ada Badan POM, ada organisasi profesi. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri dalam hal pengawasan praktek kefarmasian. Kita lihat prosedur pengawasan dalam rangka optimalisasi sistem dan sumber daya. Pengawasan dilakukan secara berjenjang, secara teknis pengawasan berjenjang tersebut meliputi setiap pengawasan rutin yang dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Kota bekerja sama dengan OP setempat dan balai besar atau balai atau loka Badan POM dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi minimal setiap 6 bulan satu kali. Jadi ada laporannya ke Dinkes Prop ya. Jadi ada laporannya. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi dan melaporkan hasil pengawasan ke Kementerian Kesehatan minimal setiap 6 bulan. Jadi berjenjang mulai dari Dinkes Kabupaten Kota bekerja sama dengan organisasi provinsi setempat, kemudian dengan Balai Besar, Balai POM atau Loka Badan POM dilaporkan ke provinsi, provinsi melaporkan ke Kementerian Kesehatan minimal setiap 6 bulan sekali. Kemudian Dinkes Kabupaten Kota melaporkan pengawasan terkait kasus atau temuan kepada Dinkes Provinsi setiap kali ada perkembangan atau tindak lanjut sehingga kasus selesai. Dinkes Provinsi melaporkan perkembangan atau tindak lanjut kasus temuan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, inilah prosedur pengawasan berjenjang mulai dari kabupaten kota, provinsi hingga ke kementerian. Kemudian pengawasan peredaran sediaan farmasi, objek pengawasan meliputi mulai dari yang akan diawasi itu apa aja sih? Mulai dari perizinan, sumber daya manusianya, ada nggak apotekernya, ada nggak TTK-nya, seperti itu. Peredaran sediaan farmasi dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Secara implementasi dalam peredaran sediaan farmasi, fungsi pengawasan berperan untuk jadi apa sih fungsinya pengawasan? Buat apa sih pengawasan ini? Nah, inilah pengawasan ini digunakan untuk memastikan keamanan dan mutu produk, yaitu dengan cara memeriksa produk yang dilayani dengan ketentuan produk berasal dari distributor resmi, ya, baik PBF. Artinya ini obat ini adalah obat beneran, bukan obat palsu atau obat off label yang
jual ke masyarakat ini yang obat yang ada di rumah sakit ataupun obat yang ada di apotek ya. Jadi jelas asalnya dari distributor resmi baik PBM-nya maupun industri farmasinya, kemudian memiliki nomor izin edar serta cara penyimpanan obat sesuai dengan standar termasuk obat narkotik, psikotropik dan prekursornya. Kemudian produknya tidak kadaluarsa, memiliki kondisi fisik, sediaan dan kemasan yang baik, serta parameter lain sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi produk. Nah ini termasuk obat-obat, obatnya sudah tidak kadaluarsa, obatnya tidak kadaluarsa, kemudian obatnya itu dalam kondisi masih bagus gitu, bukan obat dalam kriteria obat rusak gitu ya, baik kemasan maupun isinya. Kemudian yang kedua, fungsi dari pengawasan ini adalah untuk memastikan fasilitas pelayanan kefarmasian tidak melakukan kegiatan produksi dan distribusi seperti halnya industri dan PBF. Nah, ini kenapa sih poin kedua ini muncul? Jangan-jangan poin kedua ini muncul pernah ada apotek atau rumah sakit atau klinik itu memproduksi obat seperti hanya industri dan PBF. Saya pernah cerita kalau nggak salah dulu ya, yang ada salah satu apotik di Bengkulu yang dia itu memproduksi obat-obat untuk kulit ya dalam jumlah yang besar karena dia ngelihat ini adalah peluang bisnis karena dia mendapat limpahan resep dari dokter klinik kulit ya, dokter ini ya apa namanya klinik untuk perawatan lah mungkin skincare apa-apa. Nah, untuk hal mungkin dalam jumlah yang wajar itu diperbolehkan. Tapi kalau dia sudah memproduksi dalam jumlah yang besar, padahal dia tidak punya kapasitas mungkin dari labnya, apakah sudah sesuai dengan CPOB, kemudian dari peralatannya, nah itu nggak boleh gitu. Kecuali kalau dia sudah mendapatkan izin dari ini ya, dari pemerintah setempat. Tapi ini juga nggak boleh, apotek kan tidak boleh melakukan produksi ya, gitu dalam jumlah yang besar. Artinya itu juga melanggar ketentuan yang ada gitu. Nah itu, jadi dia membuat apoteknya itu dijadikannya lab, dijadikannya tempat produksi untuk membuat krem-krem atau salep-salep untuk ini tadi pasien-pasien ini klinik kecantikan gitu ya. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitas kefarmasian adalah memastikan fasilitas pelayanan kefarmasian baik rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan toko obat itu memiliki kondisi data dasar yang sesuai. Mulai dari nama dan identitas, kesesuaian alamat, nomor izin usaha, dan sebagainya. Nah, ini dasar banget ya. Masa bikin toko obat nggak ada namanya? Ya, kadang nggak ada pelang toko obat itu kadang-kadang ada sih nemu toko obat tuh nggak ada pelangnya sengaja apa gimana nggak tahu deh. Kemudian nggak punya surat izin ininya untuk siaknya ya surat izin toko obatnya ya. Nah seperti itu. Kemudian identitasnya nggak jelas gitu, alamatnya juga nah ini nomor izin usahanya nggak ada. Kemudian memastikan bahwa pengawasan terhadap lokasi sesuai dengan serta bangunan sesuai dengan standar dan persyaratan. Memastikan bahwa sarana dan prasarana sesuai dengan standar, baik jumlah maupun mutu, kemudian sesuai standar, serta secara menyeluruh terevaluasi dapat memungkinkan terselenggaranya pelayanan kefarmasian. Ini nanti ini ya, boleh kalian ini ya, uh, dibaca aja. Ini memastikan bahwa sumber daya manusia maupun ketenagaan di fasilitas pelayanan kefarmasian memiliki legalitas praktek. Nah, ini nomor 4 ini maksudnya punya STR, mungkin apotekernya, kalau TTK-nya punya STR TTK, ya, kemudian ada surat izin apotek, siaknya. Kemudian memastikan seluruh proses pengelolaan obat dan BMHP mulai dari perencanaan sampai pencatatan. Nah, ini sesuai standar ya, memastikan seluruh proses pelayanan farmasi klinik mulai dari pengkajian dan pelayanan resep, kecuali di toko obat nggak ada ya pengkajian pelayanan resep ini sampai meso ini monitoring efek samping obat telah sesuai dengan ketentuan kaidah dan standar.
Memastikan apabila fasilitas pelayanan kefarmasian memiliki dan menjalankan pelayanan kefarmasian melalui elektronik, seluruhnya dijalankan sesuai standar dan persyaratan serta dapat memastikan bahwa infrastruktur fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dan teruji keandalannya. Nah, ini kalau sudah pakai apa yang e-resep itu. Nah, ini pastiin jangan sampai gara-gara pakai e-resep pelayanan jadi ini ya terkendala sampai pasien harus antri misalnya. Memastikan bahwa fasilitas pelayanan kefarmasian dalam menyelenggarakan iklan atau publikasi pelayanan kesehatan atau kefarmasian melalui media sesuai dengan etika dan peraturan tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan. Kita udah bahas ini iklannya apa toko obat seperti itu tidak boleh bertindak atau membuat display seolah-olah dia adalah apotek gitu ya. Nah, karena masyarakat kan kadang awam, dia nggak tahu dilihatnya ada spanduk tentang obat, tentang promosi-promosi kesehatan, dia sangka itu apotek, padahal ternyata itu toko obat. Nah, itu nggak boleh ya, karena ada aturan tersendiri untuk etika periklanan ini. Sekarang kita lihat Badan POM. Nah, Badan POM ini Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang berwenang atas pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Ya, di mana memiliki sebuah sistem regulasi dalam pengaturan segala aspek yang berkaitan dengan obat dan makanan. Ini Badan POM sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, ya. Badan POM ini non kementerian dia, tapi dia langsung di bawah presiden. Jadi sejajar dengan Kementerian Kesehatan. Dulu Badan POM ini dulu di bawah Kemenkes dulu namanya Dirjen POM ya, Direktorat Jenderal pengawasan obat dan makanan. Ya, dulu di bawah kementerian. Jadi salah satu eselon satunya kementerian Depkes dulu masih namanya Depkes Departemen Kesehatan. Makanya Badan POM dengan Badan Litbangkes itu kan sebelah-sebelahan tuh kantor kami sama kantor Badan POM tuh sebelah-sebelahan di Percetakan Negara karena dulu memang dulu sama-sama di bawah Departemen Kesehatan. Kemudian zamannya Gus Dur, Presiden Gus Dur, Dirjen POM melepaskan diri dari Kementerian Kesehatan menjadi badan sendiri, artinya sejajar dengan Menteri Kesehatan. Nanti Kepala Badan POM itu sejajar dengan Menteri, jabatannya langsung di bawah Presiden. Ya, jadi dia menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang diklaim memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Badan POM memiliki jaringan nasional dan internasional serta memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, tugas dan fungsi Badan POM diatur secara resmi oleh negara. Ini teman-teman, tugas Badan POM ini kalau mau lihat lebih detail itu teman-teman bisa melihat Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017, di mana disebutkan bahwa tugas Badan POM antara lain menjalankan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, kemudian obat dan makanan yang dimaksud ini nih, obat dan makanan yang dimaksud teman-teman ya, nanti diingat ya, ini saya keluarkan di soal ujian UAS. Jadi obat dan makanan yang dimaksud ini adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Ini yang dimaksud di obat dan makanan yang ada di dalam Perpres nomor 80 tahun 2017. Jadi ini adalah fokusnya Badan POM, ya. Mereka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan melakukan pengawasan obat dan makanan. Kita nggak ngelihat obat dan udah stop obat dan kalau nggak obat ya makanan. Nah, obat dan makanan itu apa? Ternyata luas ya. Obat dan makanan itu ternyata banyak itemnya. Ada obat, bahan obat, narkotik, psikotropik, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen, kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Ya. Kemudian fungsi pengawasan sebelum beredar berkaitan dengan tindakan pencegahan untuk menjamin produk obat maupun makanan yang akan beredar sesuai standar dan syarat keamanan. Sementara fungsi pengawasan setelah beredar berkaitan tindakan untuk memastikan bahwa produk konsumsi tetap terjamin standar dan syarat keamanan. Nah, bahasa ini teman-teman, jadi Badan POM ini bertanggung jawab dari mulai obat yang ini nih, yang poin-poin ini, yang obat dan makanan ini belum beredar, sampai dengan produk obat dan makanan ini beredar. Jadi ada yang namanya pre-market sebelum beredar itu mulai dari registrasi, ya, vaksin misalnya mulai dari menetapkan bagaimana uji klinik vaksin segala. Nah, itu adalah tugasnya Badan POM untuk melakukan pengawasan.
Kemudian obat udah dapat nomor izin edar, diedarkan. Nah, bagaimana peredarannya di masyarakat? Itu pengawasnya siapa yang bertanggung jawab? Badan POM juga. Itu post market namanya, ya, post market surveillance. Jadi tugasnya mulai dari sebelum obat beredar sampai dengan sesudah obat beredar. Obat dan makanan, ya. Selama menjalani tugas utamanya, Badan POM harus senantiasa menjalankan sejumlah fungsi, termasuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, menyusun dan menetapkan norma, SOP, dan sebagainya, sebelum beredar, serta pengawasan selama beredar. Jadi mereka juga menyusun SOP untuk bagaimana pengawasan obat dan makanan sebelum beredar, serta pengawasan selama beredar dan setelah beredar. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar serta pengawasan selama beredar. Mengkoordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, ini kan mereka juga punya perpanjangan tangan ya, Badan POM ini halnya seperti apa namanya yang seperti tadi sudah kita ini ya bahas di depan. Mereka ada Balai POM di provinsi, kemudian ada Lokapom di kabupaten kota biasanya. Kemudian fungsi Badan POM selanjutnya memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan, menindak pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, mengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan POM, mengelola barang atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan POM, mengawasi pelaksanaan tugas di POM, melaksanakan dukungan yang bersifat substansi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan POM. Oke, untuk pembinaan dan pengawasan praktek pelayanan kefarmasian sudah selesai materinya, teman-teman. Berarti materi kita sampai dengan terakhir untuk semester ini, semester apa ya, sebelum bahan ujian akhir semester itu sudah selesai, sudah habis ya, sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau mau nanya-nanya yang sebelumnya juga boleh, materi yang sebelumnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau nanya, Bu, kok nilai saya segitu? Ada? Atau cukup puas dengan nilainya? Kalau nggak ada, saya absen dulu deh. Kayaknya ada yang nggak masuk ya, kok cuma 19 sih? 19 tambah saya. Siap nggak bisa dibuka ya? Bisa dibuka nggak, teman-teman siap? Coba cek, ada yang bisa dibuka siap nggak? Tadi saya masih bisa. Bisa dibuka kok. Bisa? Bisa saya. Oh, saya nggak bisa ya? Apa harus ini dulu kali ya, keluar dulu? Oke, saya keluar dulu deh ya. Silakan sambil saya buka ini, siap. Saya buka siap sambil teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini siap. Nggak bisa loh. Bisa ya kalian ya? Kok saya nggak bisa sih? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Iya. Iya, nggak bisa ini juga.
Orang dari HP juga nggak bisa. Ya udah, yang nggak masuk siapa hari ini? Yang masuk siapa? Gini aja, Des. Ini ada 20. Tadi 19. Berarti ada yang baru masuk nih. Tadi barusan tadi 19. Mungkin keluar masuk ya. Ini ada 18 berarti yang masuk. Saya screenshot aja ya. Nanti saya absenkan nanti setelah ini. Ya, saya screenshot ini bukti nanti buat saya absenkan. Saya simpan dulu hasil screenshotnya nanti lupa. Oke. Hmm, nggak tahu itu tinggal berapa kali lagi absen kita belum. Kayaknya sekali lagi apa 2 kali lagi ya. Harusnya sekali lagi, Bu. Kenapa gimana, Mbak? Sekali lagi, Bu, buat minggu depan. Oh, masih ada sekali lagi berminggu depan pas ya. Jadi teman-teman ini udah saya screenshot, nanti saya absenkan ya. Mbak Roida nanti ingetin saya Mbak ntar siang ya, takut saya lupa ya. Baik, Bu. Soalnya absen cuma berlaku buat hari ini aja. Kalau lewat nanti paling bisa Sabtu di absen lagi. Ini nggak bisa nih beneran. Ini nanti saya absenkan, udah saya screenshot 20 orang, 18 ya. Saya satu sama siapa sama ini ya, sama sekretariat satu. Berarti kita masih ada 1 minggu lagi, materi kita udah habis. Minggu depan kita membahas kisi-kisi soal. Soalnya saya sudah kirimkan 40 soal, itu semuanya pilihan ganda.